Ethan duduk di bangku batu di halaman rumahku, mengenakan setelan hitam yang sangat pas, sangat tidak cocok di antara tumpukan kayu bakar dan kandang babi. Dia memegang dokumen di antara jari-jarinya. Nadanya setenang sedang membicarakan kesepakatan biasa. Kirana, ayo kita putus. Aku Presiden Grup Setiawan. Aku tinggal di sini setelah kehilangan ingatan dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Sekarang waktunya aku kembali. Sendok di tanganku berhenti di atas pakan babi. Aku tidak bertanya atau memintanya untuk tinggal. Selama 3 tahun, dia memberi makan babi, memotong kayu, dan bekerja di ladang bersamaku. Kehangatan kehidupan biasa di matanya memang nyata. Tapi hawa dingin di matanya sekarang sama nyatanya. Baik, jawabku, suaraku tanpa emosi. Ethan tampak terkejut aku setuju dengan begitu cepat. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan koper perak padaku. Ini kompensasi. Robot pelayan AI yang bisa mengelola peternakan untukmu, kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke mobil mewah yang sudah menunggu. Saat kaca jendela diturunkan, dia meninggalkanku dengan satu kata terakhir. Jaga dirimu. Setelah mobil itu menghilang di pintu masuk desa, aku membuka koper itu, tapi di dalamnya tidak ada robot pelayan. Yang ada, seorang pria tinggi diikat di dalamnya, berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambut perak terangnya menempel berantakan di pelipisnya. Matanya penuh ancaman. Saat melihatku membuka koper, dia berusaha mengumpatku. Aku membeku sejenak, lalu aku mengerti. Mungkin Ethan khawatir aku tidak aman sendirian, jadi dia mengirimkan pengawal dalam keemasan yang berbeda. Kemasannya memang aneh. Pria itu terlihat kuat, jadi mungkin dia pandai kerja keras. Aku melepaskan tali yang mengikatnya dan berkata santai, "Kau akan tinggal di sini dan membantuku mulai sekarang. Makan dan tempat tinggal ditanggung." Dia tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya mengamati peternakan dengan waspada. Malam itu, merasa terinspirasi, aku mencari alat tulis dan menulis surat untuk Ethan. "Terima kasih untuk pengawal yang kau kirim. Dia dalam kondisi bagus, dan dia terlihat pekerja keras. Kami berencana menikah," katanya dia akan melakukan backflip di upacara. "Bisakah kau datang menyaksikannya?" Surat itu bahkan belum sampai tengah malam ketika suara rem melengking terdengar dari gerbang. Ethan menerobos pintu. Kemeja putihnya basah oleh embun malam. Wajahnya yang biasanya tenang dipenuhi urgensi. Dia menggenggam surat yang kutulis, terdengar hampir kehilangan kendali. Kirana, aku tidak memasukkan siapapun ke dalam koper itu bukan pengawal yang kukirim untukmu. Aku melihat ekspresi tegangnya, lalu pada pria diam yang berdiri di sudut. Keraguan muncul dalam diriku. Apakah aku salah mengira dia orang lain? Panen musim gugur baru saja berakhir ketika seorang tamu tak diundang datang, Ethan Setiawan. Dia mengenakan setelan jas yang sangat pas, berdiri di pintu masuk peternakan, dengan asistennya di belakangnya, memancarkan superioritas aku kaya. Dia mengaku sedang mencari lahan komersial di dekat sini, tapi aku bisa melihat tembus dirinya. Dia tidak bisa melepaskan, tapi terlalu bangga untuk melepas topeng CEO-nya. Jadi dia kembali dengan alasan lemah untuk mengintai. Matanya menyapu seluruh peternakan dan akhirnya berhenti padaku. Dia bertanya dengan nada datar, "Pelayan itu cocok untukmu?" Aku teringat Lukas, yang sibuk membantu beberapa hari terakhir. Aku tersenyum dan mengangguk. Dia sangat hebat. Dia banyak membantuku. Dia tidak berkata apa-apa. Pandangannya melewatiku dan berhenti di pondok yang pernah kita tinggali bersama. Ekspresinya rumit, dan aku tidak bisa membaca pikirannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seekor serangga kecil terbang ke mataku. Aku menggosoknya secara naluriah. Mataku langsung merah. Aku hendak membilasnya dengan air bersih ketika aku merasakan tatapan tajam padaku. Aku menengadah dan melihat Ethan menatapku dengan emosi yang tak bisa kubaca di matanya. Itu tampak seperti kekhawatiran atau mungkin rasa bersalah. Tapi detik berikutnya, wajahnya kembali dingin. Senyum superior dan penuh kasihan tersungging di bibirnya, seolah dia melihat makhluk malang yang membutuhkan belas kasihan. "Kalau ada masalah, kamu bisa hubungi aku." Aku tertawa dingin di dalam hati. Aku menggeleng. "Tidak, terima kasih. Aku bisa mengurus semuanya sendiri. Peternakanku mungkin biasa saja, tapi lebih dari cukup bagiku. Jadi jangan repot-repot, Pak Ethan." Dia membeku sesaat, mungkin tidak menyangka penolakan setegas itu. Kilatan kejutan melintas di wajahnya. Sinar matahari jatuh di wajahnya, menyisakan setengah terang dan setengah dalam bayangan, sama seperti suasana hatinya yang bertentangan. Dia pantas mendapatkannya. Aku tidak memperhatikannya lagi. Aku berbalik dan masuk ke dalam dan menutup pintu. Aku juga menutup sisa harapan terakhir untuknya. Dia bisa pergi begitu saja tanpa berpikir dua kali, mengubah sikapnya dalam sekejap mata. Apa gunanya dia berpura-pura peduli sekarang? Apa bedanya? Peternakanku, hidupku. Aku bisa hidup baik-baik saja tanpanya. Bahkan, hidup lebih damai. Aku tidak perlu lagi membiarkan emosinya mengendalikanku. Ethan Setiawan berdiri di pintu masuk peternakan, menolak pergi. Dia seperti terpaku di tempat. Jelas, dia ingin melihat betapa sengsaranya aku. Aku tidak bisa diam saja.
Aku meraih lengannya dan menuntunnya ke halaman. Lihat, pagar sudah diperbaiki. Sayurannya juga sudah ditanam ulang. Tumbuhnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Aku menunjuk ke pagar bambu baru dan bibit yang subur, sengaja sedikit pamer. Ethan Setiawan melirik sekeliling, lalu mengangguk sedikit. Nadanya datar. Terlihat bagus. Aku tidak puas, jadi aku menariknya ke bawah atap. Lukas sedang duduk di kamar tidur, membaca. Cahaya matahari jatuh di wajahnya, memberinya tampang yang agak intelek. Pelayan robot AI yang kau kirim itu cukup pintar. Dia benar-benar bisa membaca. Dia tahu lebih banyak tentang bertani daripada aku. Aku berkata sambil tertawa. Sama sekali tidak melihat sampul buku di tangan Lukas. Tulisannya, Panduan Dasar Manajemen Geng. Ethan Setiawan hendak melihat ke dalam ketika Sofia bergegas datang, tampak panik. Pak Ethan, ada urusan bisnis mendesak di kantor. Mereka mendesak kita untuk memberi jawaban, Anda harus segera kembali. Ethan Setiawan mengerutkan kening. Dia hanya berkata dengan tenang. Selama itu berguna bagimu. Aku bisa mengirim beberapa lagi nanti. Aku segera melambai. Tidak, satu saja cukup. Lukas makan banyak. Kalau kamu kirim beberapa lagi, aku benar-benar tidak bisa memelihara mereka. Ethan Setiawan mengangguk dan berbalik pergi. Aku melihat punggungnya dan mengerucutkan bibir. Tentu saja, bisnis selalu yang utama. Denganku, semua hanya buang-buang waktu berharganya. Setelah Ethan pergi, aku hendak meminta Lukas memberi makan babi-babi ketika kulihat dia berjongkok di sudut gudang, sedang membuka-buka buku tua. Aku diam-diam mendekat dan menyadari dia memegang milik Ethan, buku lama dari masa amnesianya. Beberapa buku tentang mengelola peternakan dan buku panduan perbaikan peralatan tertumpuk di sampingnya. Bahkan ada buku tentang 100 cara menenangkan anak-anak. Dan di bagian paling bawah adalah panduan melatih pasangan ideal. Hatiku tiba-tiba sakit. Itu semua adalah buku-buku yang dicari Ethan dan dipelajarinya agar bisa berbagi hidup denganku. Dia dulu berkata dia akan belajar mengelola peternakan dengan benar, belajar menenangkan anak-anak tetangga, dan menjadi pasangan yang pantas untukku. Aku menutup pintu dengan lembut dan meninggalkan Lukas sendiri. Saat aku berbalik, ada sebuah paket di dekat gerbang. Itu dikirim oleh Sofia, dengan sebuah catatan terlampir. Katanya Ethan mengirim alat anti-maling, tapi sebenarnya itu adalah pengisi daya pelayan robot AI. Aku membawa pengisi daya itu ke dalam. Lukas baru saja menutup bukunya. Kemarilah, biarkan aku mengisi dayamu, atau kamu akan kehabisan daya dan berhenti bekerja. Aku meraih lengannya dan mulai menarik-narik pakaiannya. Dia adalah robot, jadi port pengisian daya pasti ada di suatu tempat di tubuhnya. Lukas tiba-tiba meraih tanganku. Wajahnya menjadi merah padam. Apa yang kamu lakukan? Mengisi dayamu. Bagaimana jika nanti kamu tidak bisa bergerak? Aku dengan sungguh-sungguh melepaskan tanganku. Saat kita saling menarik bahu, aku tidak sengaja menyentuh celana Lukas. Lukas langsung kaku. Buku di tangannya jatuh ke lantai. Aku menatapnya lama sebelum menyadari pabrikanmu membuatmu sangat realistis, dan cukup detail juga. Lukas tidak berkata apa-apa. Telinganya memerah, dia menarik celananya ke atas. Aku bisa mengisi dayaku sendiri. Pergi. Aku tidak mengerti kenapa robot bisa malu, tapi kemudian aku memikirkannya. Teknologi punya logikanya sendiri, jadi aku tidak mempertanyakannya lagi. Malam itu aku tidur nyenyak saat ku dengar suara gemerisik di halaman. Kukira ada yang mencuri babi, aku ambil cangkul dan buru-buru keluar. Tapi saat aku mendongak, kulihat seorang pria berbaju hitam di dekat tembok, melihat Lukas mencuci, bahu Lukas bergetar. Lukas menggosok jaketku, tangannya penuh busa. Saat ku dekat, kusadari itu adalah pembantu panennya tadi. Berpakaian serba hitam, rambutnya berantakan. Dia menggigit bibirnya keras-keras, menangis dalam diam. Lukas terus menggosok jaket, alisnya berkerut, dan bergumam. Kenapa ini susah banget dicuci? Aku tidak seharusnya menawarkan diri. Itu jaket yang kukotori lumpur tadi. Dia bersikeras mencucinya untuk membuktikan dia lebih mampu dari Ethan. Pria itu tiba-tiba berlutut. Dan mulai meratap. Tuan muda, aku sudah mengecewakan Tuan. Tuan telah menanggung hinaan seperti ini demi balas dendam, mencuci dan kerja kasar di sini. Aku akan membawa Tuan keluar dari sini sekarang. Lukas terlonjak kaget dan menjatuhkan jaket. Ada apa sih denganmu? Siapa yang dihina? Tapi pria itu tenggelam dalam fantasinya sendiri, dan terisak melanjutkan bicaranya. Aku paham. Tuan ingin tinggal bersama Mbak Kirana dan menunggu balas dendam pada Ethan. Aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggu Tuan. Sebelum Lukas bisa membantah, pria itu berdiri tergesa-gesa dan merayap pergi, takut ada yang melihatnya. Lukas mengertakkan gigi dan berteriak mengejarnya. Kembali sini. Kau biarkan gerbang terbuka. Bagaimana kalau ada yang mencuri babi? Aku berjalan mendekat dan menyikut lengan Lukas. Temanmu suka banget drama. Dia melototiku tapi tidak berkata apa-apa. Lalu kembali menggosok, tapi telinganya merah padam. Keesokan paginya aku pergi memberi makan babi. Aku melihat anak buah kemarin berkumpul di dekat kandang babi, matanya merah. Begitu melihatku, dia berlari ke arahku dan memohon sambil menangis. Mbak Kirana,
Tolong lepaskan tuan muda kami. Dia adalah tuan muda dari geng angin hitam Sinclair. Dia bukan pelayanmu. Dia terus mengoceh. Dia mengulangi identitas asli Lukas lagi, lalu menggambarkan pertikaian brutal dan berkata setiap faksi berebut kekuasaan. Jika Lukas tidak segera kembali, dia akan kehilangan posisinya, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Mbak Kirana, kamu orang baik, tapi kamu tidak bisa mencegah tuan muda kami dari merebut kembali kendali. Nasib seluruh klannya ada padanya. Anak buah itu terisak-isak sepenuh hati. Permohonannya tampak sangat tulus. Ah, jangan ini lagi. Dia bahkan membuatnya terdengar meyakinkan. Jadi, pemrograman robot Lukas adalah untuk memainkan peran sebagai tuan muda geng angin hitam. Aku melepaskan lenganku dan menepisnya. Kalau dia mau pergi, biarkan. Aku tidak pernah menghentikannya. Anak buah itu mengira aku menolak, dan mulai terisak lebih keras lagi. Dia mengarang cerita yang sangat dramatis tentang pertikaian brutal geng tersebut. Semakin aku dengar, semakin aku kesal. Jadi Lukas ingin pergi tapi terlalu malu, dan mengirim anak buah untuk mengarang cerita sedih ini. Dia sudah mengeluh tentang pekerjaan peternakan, dan mencoba kabur beberapa kali, tapi aku punya barang bukti tentang dia. Tapi melihat mata anak buah itu yang merah dan berlinang air mata membuatku berpikir tentang bagaimana Lukas bersikap keras, namun tetap melakukan banyak pekerjaan untukku. Hatiku luluh. Aku menemui Lukas dan langsung ke pokok masalah. Anak buahmu datang kepadaku. Dia bilang kamu akan kembali merebut kekuasaan. Aku akan melepaskanmu. Pergilah bersamanya ke kota dan urus semuanya. Lukas tertegun sejenak. Dia jelas tidak menyangka aku akan setuju semudah itu. Dia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya bisa mengatakan satu hal. Aku akan segera kembali. Aku melambaikan tangan padanya. Aku mencibir dalam hati. Kalau mau pergi, pergilah. Kenapa pura-pura tidak tega pergi? Ketika Lukas pergi, Fajar mulai menyingsing. Dia tidak membangunkanku. Hanya meninggalkan catatan yang mengatakan dia akan segera kembali. Aku mengelola peternakan seperti biasa, memotong kayu dan memberi makan babi. Saat makan malam, aku menyajikan semangkuk ekstra di bangku batu kesukaannya, menunggunya. 1 hari, 2, 3 berlalu. Lukas masih belum kembali. Nasi berubah dari hangat menjadi dingin, lalu masuk ke tempat pakan babi. Berulang kali begitu. Aku kecewa, memang. Tapi aku tidak memikirkannya. Dia hanyalah robot yang dikirim oleh Ethan. Mereka semua sama mereka tidak pernah menjadi bagian dari sini. Pada malam ketiga, aku mendengar suara di luar dan keluar dengan cangkul. Seekor serigala mengelilingi kandang babi, mengincar seekor anak babi. Mengumpulkan keberanianku, aku menghadapinya dengan cangkulku. Meskipun ketakutan, aku menggeretakkan gigi dan mengusirnya. Melihat babi-babi aman, aku tiba-tiba sadar. Dengan atau tanpa Ethan, dengan atau tanpa Lukas, semuanya sama saja. Aku bisa memperbaiki pagar dan bertani sendirian, dan melindungi peternakan dan babi-babiku. Aku menyimpan cangkul, masuk ke dalam, mengemasi mangkuk Lukas, dan menyembunyikannya di lemari. Sejak saat itu, aku kembali ke kehidupan sendirian, bekerja dari subuh hingga senja, fokus sepenuhnya pada peternakan. Semua perasaan tentang mereka mengendap dalam di hatiku, tidak meninggalkan riak. Tak lama kemudian, musim hujan tiba. Hujan deras turun selama berhari-hari. Langit berubah menjadi gelap mengancam. Malam itu, hujan malah semakin parah dengan guntur bergemuruh. Aku baru saja hendak tidur ketika suara longsor yang memekakkan telinga terdengar di kejauhan. Jantungku berdegup kencang. Aku meraih gong dan berlari ke tengah hujan, memukulnya untuk membangunkan tetangga. Bangun, ada longsor. Pindah ke tempat aman. Sekarang, para tetangga bangun dan bergegas keluar membawa barang-barang mereka. Aku mengikuti kerumunan menuju tempat aman. Di tengah jalan, aku teringat Daisy di kandang babi. Ethan memberiku babi itu ketika dia mengalami amnesia. Dia satu-satunya kenang-kenanganku dari 3 tahun kita bersama. Aku mengertakkan gigi dan berlari melawan arus kerumunan kembali ke peternakan, mengabaikan peringatan para tetangga. Aku hanya mau menyelamatkan Daisy. Saat aku bergegas masuk ke kandang babi, suara benturan keras bergemuruh di atas. Beberapa batu jatuh menghantam di samping kandang dan menutup pintu keluar. Aku memegang babi itu dan meringkuk di sudut. Air hujan masuk melalui celah-celah, membasahi pakaianku. Aku mendengar teriakan tim penyelamat di kejauhan. Aku hanya samar-samar melihat bayangan Ethan. Dia mengenakan jas hujan, memimpin para pengembang dan tim penyelamat dalam mengoordinasikan respons. Ekspresinya muram, dan dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Dia bahkan tidak menyadari aku terjebak di kandang babi. Aku meringkuk di sudut bersama anak babi, menyaksikan lumpur dan batu terus berjatuhan. Ini buruk. Aku mungkin terkubur di sini. Pas aku kira aku bakal terkubur hidup-hidup, sesosok yang familiar bergegas masuk. Itu Lukas. Dia menarikku dan anak babi itu ke pelukannya dan menerobos bebatuan yang berjatuhan. Kamu gila. Seluruh gunung longsor, dan kamu balik untuk seekor babi? Teriakannya bernada ketakutan. Aku membeku sejenak. Aku nggak pernah nyangka dia benar-benar kembali. Baru setelah kami keluar,
Aku sadar Lukas sudah membawa banyak orang, beserta ekskavator dan tim penyelamat. Mereka membersihkan bebatuan dan memperbaiki peternakan. Dia menarikku ke tempat aman dan bertanya dengan muram, Kamu masih menunggu Ethan? Dia tidak punya waktu untuk peduli padamu. aku mau membantah saat aku melihat Ethan di dekat situ, menatap ke arah peternakanku. Matanya penuh ketidakpercayaan, tapi orang-orang mengerumuninya, jadi dia memaksakan diri untuk berpaling, dan terus mengarahkan penyelamatan. Lukas menggandeng tanganku dan membawaku pergi untuk sementara. Dia terus bergumam tentang memperbaiki peternakan. Aku memperhatikan profil tegangnya. Hatiku sedikit terenyuh. Jadi robot ini punya hati yang lebih hangat daripada manusia sungguhan. Kemudian, Lukas membawaku kembali ke kediaman Lukas. Di depan lautan anggota geng itu, aku akhirnya sadar dia benar-benar pewaris geng angin hitam. Aku ketakutan, yakin Lukas akan menyuruhku dicabik-cabik. Tapi dia hanya menatapku tajam. Dengan semua orang menonton, dia mendekat dan menciumku. Dia berkata, "Kau sekarang nyonya muda angin hitam." Kemudian, ku dengar bahwa Ethan disalahkan keluarganya karena bertindak gegabah saat penyelamatan. Mencoba masuk sendirian untuk menyelamatkan seseorang di rumah seorang petani. Mereka bilang dia tidak bisa melihat gambaran besarnya, dan tidak layak untuk pekerjaan itu. Aku tidak terlalu memperhatikan. Itu urusan keluarganya, tidak ada hubungannya denganku. Pada akhirnya, aku kembali ke peternakan. Setelah peternakan kurang lebih dibersihkan, Lukas dan aku berdiskusi memilih tanggal untuk pesta pertunangan sederhana. Kami akan hidup tenang. Aku menyuruh seseorang mengantarkan undangan ke Ethan. Kupikir sudah waktunya mengakhiri semuanya. Setelah Ethan menerima undangan, dia sangat terkejut. Baru saat itulah dia mengirim orang untuk menyelidiki. Dia akhirnya mengungkap kebenaran. Kesalahan anak buahnya membuat mereka salah mengira Lukas yang ditawan sebagai pelayan robot AI dan memasukkannya ke dalam koper yang dimaksudkan untukku. Dia selalu mengira mesin di sampingku hanyalah mesin, tapi sebenarnya itu adalah saingan bisnisnya. Dan saingan itu denganku sudah sampai pada pertunangan. Saat Ethan mengetahui kebenaran, dia menentang penolakan keluarganya. Dia kabur meskipun dikurung dan langsung mengemudi ke peternakanku. Perasaan yang sengaja dia abaikan kembali membanjiri saat dia mengetahui kebenaran. Tapi Ethan tidak pernah sampai ke peternakan. Ku dengar dia kecelakaan di tengah jalan. Mereka bilang musuh klan Sinclair menjebaknya untuk menjebak Lukas. Setelah Ethan dibawa ke rumah sakit, dia tidak sadar selama sehari penuh. Saat dia bangun, ingatannya hilang. Saat dia sadar, aku orang pertama yang dia lihat. Dia langsung meraih tanganku, matanya penuh kepercayaan. Kirana, kepalaku sakit sekali, ayo pulang. Dia hanya ingat 3 tahun yang kami habiskan bersama di peternakan, bukan bahwa dia adalah CEO korporasi Setiawan, atau permusuhannya dengan Lukas, dan tentu saja bukan perjanjian perpisahan itu. Aku benar-benar terkejut. Bagaimana orang ini bisa kehilangan ingatan lagi? Jadi aku tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke peternakan. Sama seperti saat dia amnesia sebelumnya, dia menempel padaku dan menolak pergi. Dia memberi makan babi, memotong kayu, dan bekerja di peternakan. Dia sangat jago dalam hal itu. Lalu dia melihat mobil mewah Lukas terparkir di dekat gerbang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Benda rongsokan apa ini? Dia memakan tempat. Dia hampir menghancurkan mobil mewah itu, jadi aku buru-buru menghentikannya. Lukas berdiri di samping, wajahnya gelap karena marah, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Ethan, ekspresinya tidak bisa terbaca. Setelah mobil Ethan menghilang di jalan, aku sendirian di halaman. Angin membawa aroma sawah. Aku tak bisa menahan diri untuk mengingat kembali apa yang terjadi saat dia kehilangan ingatan. Musim dingin lalu, babi peliharaanku yang baru saja melahirkan dicuri di malam hari. Aku berjongkok di dekat kandang, menangis tak berdaya. Ethan membungkus dirinya dengan jaket tebal yang aku jahit dan bergegas ke malam yang dingin tanpa berkata apapun. Dia tidak mencari di dekat sini seperti petani biasa. Sebaliknya, dia menggunakan sumber daya yang tidak aku ketahui. Dia mengambil rekaman CCTV dari setiap jalan di kota dan bahkan menggerakkan bos lokal. Bersama-sama, mereka mencari di hutan dan pabrik-pabrik terbengkalai. Kami menghabiskan sepanjang malam untuk itu. Akhirnya, di gudang kayu pencuri babi di desa sebelah, dia membawa pulang anak babi yang menggigil dalam pelukannya. Ujung jarinya merah terang karena kedinginan. Dia hampir tidak bisa memegang anak babi itu, namun dia tersenyum dan menyelipkan babi kecil yang hangat ke dalam pelukanku, dengan lembut menenangkanku. Selama aku di sini, tidak akan ada yang mencuri darimu lagi. Tapi Ethan yang berdiri di depanku sekarang terasa jauh, seperti eksekutif bisnis yang rapi. Tidak ada sedikit pun kehangatan lamanya di matanya. Seolah-olah pria yang menghabiskan 3 tahun memberi makan babi dan memanen padi di sisiku hanyalah ilusi singkat. Sebelum pergi, dia bilang harus kembali dan menangani pertempuran bisnis antara grup Setiawan dan klan Sinclair. Itu masalah hidup dan mati bagi perusahaan. Nadanya tegas,
tidak memberi ruang untuk berdebat. Yang bisa kupikirkan hanyalah panen yang akan datang. Aku pasti tidak bisa mengurus beberapa hektar padi kami sendirian. Tanpa berpikir, aku menatapnya dan berharap, bisakah kamu kembali untuk panen? Dulu kamu bekerja begitu cepat. Satu orang bisa melakukan pekerjaan setengah desa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, Sofia, asisten yang ikut dengannya, mengerutkan kening dalam-dalam. Nadanya penuh dengan celaan dan ketidaksetujuan. Mbak Kirana, seharusnya kamu lebih tahu. Pak Ethan akan kembali untuk menangani masalah hidup dan mati. Bagaimana bisa dia menunda itu untuk hal sepele seperti memanen padi? Tidak bisakah kamu sedikit lebih mempertimbangkan situasi Pak Ethan? Aku tidak menjawab Sofia. Aku hanya menatap pintu masuk desa yang kosong. Hatiku dipenuhi keraguan. Semua waktu bersama, semua perhatian tulus, semua kebersamaan dan perlindungan di malam-malam dingin. Mungkinkah semua itu benar-benar tidak berarti apa-apa di hadapan kepentingan bisnis yang dingin? Aku tidak mengerti pertempuran bisnisnya. Aku hanya tahu bahwa pria yang dulu memperlakukan bahkan kekhawatiran kecilku sebagai prioritas utama. Setelah Ethan kehilangan ingatannya, dia menjadi anak petani itu lagi, selalu di sisiku. Dia bekerja keras dan selalu berusaha menghiburku. Tapi dia membenci Lukas dan melawannya di setiap kesempatan. Suatu pagi, aku menjemur pakaian bersih di halaman. Saat Ethan melihat pakaian Lukas bersebelahan dengan pakaianku, matanya langsung merah. Saat aku berbalik untuk memberi makan babi, dia diam-diam mengambil gunting dan memotong semua pakaian Lukas. Saat Lukas mengetahuinya, dia sangat marah. Dia mencoba melawan Ethan, tapi aku menghentikannya. Kesal, aku mengambil perjanjian perpisahan lama kita dan memberikannya kepada Ethan. Ethan, lihat ini. Kita sudah putus. Kamu tidak bisa terus bertingkah seperti anak kecil. Ethan mengambil perjanjian itu, meliriknya, lalu dengan sengaja melemparkannya ke baskom. Tintanya basah dan buram. Dia menggaruk kepalanya, lalu tiba-tiba meraihnya dan mengerutkan kening. Kepalaku sakit. Kirana, sakit. Aku tahu dia pura-pura untuk menghindari perpisahan kita. Aku marah tapi tak berdaya. Lukas berdiri di dekatnya dan mencibir. Hentikan aktingmu. Lawan aku secara adil, tapi Ethan bersembunyi di belakangku. Dia meraih ujung bajuku, seperti anak kecil yang terluka. Kirana, dia jahat padaku. Aku menatap dua musuh bebuyutan itu dan pusing. Aku tidak tahu cara mengakhiri ini. Meskipun Lukas berhenti mengejar Ethan, dia menawarkan diri untuk merawatnya. Aku pikir dia akhirnya sadar, tapi ternyata Lukas punya motif tersembunyi. Saat makan malam, aku melihat Ethan hanya makan 2 suap, lalu terus minum air. Bibirnya merah terang. Sampai aku mendekat baru aku sadar. Mangkuknya penuh dengan cabai cincang. Dulu Ethan sama sekali tidak tahan pedas. Dan bukan hanya makanannya. Lukas sengaja menyuruh Ethan kerja berat, membawa karung pupuk seberat puluhan pon ke ladang. Padahal dia tahu lengan Ethan cedera. Saat aku menemukan mereka, Ethan berjongkok di tanah, memegangi lengannya sambil terengah-engah. Wajahnya pucat. Dengan marah, aku langsung mengusir Lukas dari kamar. Lalu kembali dengan salep untuk mengobati luka Ethan. Saat salep menyentuh lukanya, Ethan mendesis kesakitan, lalu tiba-tiba meraih tanganku dan menggoyangkannya dengan kekanak-kanakan. Kirana, cium aku, maka sakitnya hilang. Tanganku membeku. Aku ingat betapa dinginnya Ethan saat dia ingat kembali. Dengan suara tenang tapi tegas, aku balas, kita sudah putus. Jangan lakukan ini lagi. Tangannya tiba-tiba menegang. Rasa sakit di matanya memudar, meninggalkan keheningan. Sejak saat itu, Ethan dan Lukas mulai bersaing, berusaha memenangkan hatiku dengan pekerjaan rumah. Ethan bangun pagi untuk memberi makan babiku, sementara Lukas mengambil air di tengah malam. Ethan memetik sayuran segar untukku, lalu Lukas pergi ke kota untuk membeli kue kesukaanku. Tapi yang paling gila adalah, mereka benar-benar mulai bersaing soal bekas luka mereka. Ethan memamerkan bekas luka di lengannya dari kecelakaan mobil dan persaingan bisnis. Lukas memperlihatkan bekas luka di dadanya dari baku tembak geng. Tak satu pun mau mundur. Aku sudah pusing hanya melihat mereka ketika 2 kelompok tiba-tiba muncul di peternakan. Para tetua keluarga Setiawan ada di satu sisi, dan anak buah geng Angin Hitam di sisi lain. Ketegangan langsung memuncak saat mereka bertemu. Salah satu tetua Setiawan memarahi Ethan. Berapa lama lagi kau akan terus berpura-pura? Urusan keluarga hampir kacau balau. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke arah Ethan. Semua kekanak-kanakan sudah lenyap dari wajahnya, matanya sangat jernih. Dia ternyata sudah pulih sebagian ingatannya. Dia pura-pura amnesia agar bisa tinggal bersamaku. Lukas juga menyadarinya. Wajahnya menjadi sangat gelap dan menakutkan. Dia menatap Ethan dengan sinis dingin. Pak Ethan, pertunjukan yang bagus sekali. Kau berhasil menipu kita semua. Ethan mengabaikannya dan hanya menatapku. Ekspresinya rumit, aku mengerucutkan bibir, merasa jengkel sekaligus geli. Ethan pergi untuk berurusan dengan para sesepuh keluarga. Saya bertemu dengan asistennya, Sofia, sendirian. Sofia awalnya bersikap bermusuhan. Dia dengan tajam menuduh saya bersekongkol dengan Lukas,
dan menunda urusan bisnis keluarga Ethan. Dia bahkan bilang saya menempel pada Ethan demi uangnya. Saya tidak membela diri. Saya hanya bercerita bagaimana, setelah serangan amnesia pertama Ethan, saya menghindari serangan geng dan menyeretnya ke rumah sakit di tengah hujan untuk menyelamatkannya. Sementara saya sendiri kehilangan satu lengan. Ekspresi Sofia perlahan berubah. Matanya dipenuhi penyesalan. Dia mengambil sebotol krim bekas luka dari tasnya, menyerahkannya kepada saya, dan berkata, Pak Ethan dihukum oleh keluarganya 2 kali untuk melindungi Anda. 2 kali itu, dia memilih untuk tetap bersama Anda di peternakan, menerima tahanan rumah dan kehilangan kekuasaannya. Dia secara khusus meminta saya membeli krim bekas luka ini. Dia bilang Anda dulu khawatir tentang bekas luka. Saya mengambil krim itu. Ujung jari saya sedikit gemetar. Setelah hening sejenak, saya berkata, akan saya simpan, tapi soal dia dan saya, urusan kami sudah selesai sejak lama. Ketika aku kembali ke peternakan, Ethan dan Lukas masih berdebat siapa yang akan menjemur padiku. Aku masuk ke dapur, menuangkan 2 gelas air hangat, lalu berjalan ke arah Ethan dan memberinya 1 gelas. Aku memasang wajah tegas dan bilang itu berisi obat untuk memulihkan ingatannya. Minumlah, dan kau akan ingat identitas dan tanggung jawabmu. Berhenti jongkok di sini. Ethan mengambil cangkir itu tapi tidak langsung meminumnya. Dia hanya menatapku dalam diam. Matanya menyimpan campuran emosi yang rumit, keengganan dan rasa bersalah, bersama sedikit kebencian. Dia diam untuk waktu yang lama, begitu lama hingga Lukas pun berhenti berdebat. Dia hanya memperhatikan kami. Akhirnya, dia menengadahkan kepala dan menghabiskan isi cangkir, lalu meletakkannya. Udara di sekelilingnya langsung berubah dingin. Dia kembali menjadi CEO Korporasi Setiawan yang dingin. Aku mengerti. Hanya itu yang dia katakan sebelum berbalik menuju gerbang. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Punggungnya lurus sebagai tongkat, sama seperti saat dia pergi sebelumnya. Lukas mendekat kepadaku dan berbisik. Kau benar-benar memasukkan obat ke dalamnya? Aku menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku hanya menggertak. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Ethan baru saja sampai di gerbang saat Daisy tiba-tiba berlari ke arahnya dan menggigit celananya, nggak mau lepas. Daisy adalah hadiah darinya saat dia kehilangan ingatan. Dia sudah bersamaku selama ini. Aku berjalan ke arahnya dan perlahan membuka mulut babi itu. Aku bilang ke Ethan, kamu boleh ambil dia. Dia mengenalimu. Jadi berhentilah pakai alasan untuk mengganggu Lukas dan aku. Ethan menunduk dan menatap babi itu lalu melirikku. Sekilas lega terlihat di matanya dan dia mengangguk. Baik. Dia membungkuk dan mengangkat babi itu dengan lembut, seolah memegang harapan yang berharga. Melihat itu, Lukas bergegas mendekat dan mengunci gerbang peternakan dengan bunyi klik. Dia bahkan memperkuat bautnya. Dia berteriak dari balik gerbang, jangan kembali. Kau tidak diterima di sini. Ethan tidak menoleh ke belakang dan perlahan menghilang di pintu masuk desa, dengan babi di pelukannya. Belakangan, Sofia bilang padaku, Ethan menyimpan Daisy di lantai atas Korporasi Setiawan. Dia bahkan menyewa seseorang untuk merawatnya. Dia akan mengaku Daisy kehabisan pakan atau sakit, hanya untuk mengirimiku pesan. Aku selalu memberinya balasan singkat. Aku mendesaknya untuk fokus pada bisnis dan berhenti terganggu oleh hal-hal kecil. Tidak lama kemudian, Ethan berhenti mengirimiku pesan. Beberapa tahun kemudian, Sofia memberitahuku Daisy telah meninggal dengan tenang. Ethan memberinya sebuah batu nisan kecil. Hari itu hujan deras. Dia berdiri sendirian di depan makamnya dan menangis sepuasnya. Itulah caranya dia akhirnya melepaskan masa lalu. Saat ku dengar, aku tak merasa apapun. Aku hanya bilang, oh begitu. Keterikatan dan penyesalan masa muda telah memudar seiring waktu. Lagi pula, kami berdua punya kehidupan masing-masing. Puluhan tahun berlalu, Lukas dan aku tinggal di peternakan ini, menjalani hidup yang tenang dan damai. Lukas masih belum bisa melepaskan sifat kompetitifnya. Dia sering bersaing dengan tetangga untuk lihat sayuran siapa yang paling lembut. Di musim gugur, soal siapa yang memanen padi paling banyak. Saat kalah, dia belajar pupuk dan teknik bertani sampai menang lagi. Tapi dia selalu mengutamakanku. Dia tahu aku cepat lelah, jadi dia tak pernah biarkan aku kerja berat. Dia tahu aku suka manis, jadi setiap tahun, dia tanam tebu dan stroberi. Saat aku bangun malam, dia selalu bangun dan jalan denganku, takut aku tersandung batu di halaman. Dia menjaga peternakan berjalan seperti jam. Ayam dan bebek di mana-mana, sawah padi terbentang bermil-mil. Setiap sudut terasa hangat dan dihuni. Tetangga sering bilang Lukas sudah berubah. Dulu dia pewaris geng yang menakutkan, tapi sekarang dia buruh tani yang setia pada peternakan dan aku. Dia selalu tertawa dan membantah, bilang aku tempat dia sebenarnya. Sore itu, aku tidur siang di bawah naungan dekat sawah. Saat aku bangun, Lukas ada di sampingku, dengan lembut mengipasi aku. Claire datang menemuiku, tersenyum sambil berkata, Mbak Kirana, kamu benar-benar beruntung. Lukas berdamai dengan keluarga Setiawan hanya untuk tetap di sisimu.
Dia bahkan mengubah operasi geng klan Sinclair menjadi koperasi pertanian, membantu petani lokal mencari nafkah. Aku terpaku. Aku menoleh ke Lukas. Dia menggaruk kepalanya, tersenyum malu-malu. Dulu aku berpikir untuk memperebutkan kekuasaan. Lalu aku sadar, tidak ada yang terasa lebih benar daripada hidup bersamamu di peternakan. Mengubahnya menjadi koperasi membuatku keluar dari geng dan melindungi petani lokal, dan aku bisa tetap bersamamu. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan padi, membawa aroma harum. Aku bersandar di bahu Lukas, menyaksikan ladang emas di depan kami dan para petani yang bekerja di kejauhan. Kami saling tersenyum. Perjuangan masa lalu akhirnya berakhir. Sisa hidup kami akan tetap bersama di peternakan yang hangat dan ramai ini, menua bersama. Sehari setelah Ethan pergi, Sofia datang dengan perjanjian perpisahan. Isinya belak-belakan dan dingin. Intinya sederhana, kami akan saling meninggalkan. Juga ada kartu bank dengan uang cukup untuk merenovasi seluruh peternakan. Itu kompensasi dari Ethan. Aku memegang perjanjian yang tercetak rapi dan duduk di bangku batu biasa Ethan. Aku tidak bisa bilang aku sedih. Aku hanya merasa konyol. Selama 3 tahun, dia mengajarku memperbaiki alat dan menghitung panen. Dia menanam bersamaku di musim semi, dan membantuku memanen padi di musim gugur. Saat kami menatap bintang dari halaman, dia bilang akan menanam padi denganku seumur hidup, dan hidup tenang. Tapi setelah ingatannya kembali, semuanya berubah. Seolah dia mematikan semua perasaannya. Dia mengakhirinya begitu saja, tanpa meninggalkan sedikit pun penyesalan. Aku tidak akan bergantung padanya, dan aku tidak akan merendahkan diriku. Aku menarik napas dalam dan mengambil pena. Tapi ujung jariku gemetar bukan karena aku tidak bisa melepaskan, tapi karena aku tidak bisa menerima bahwa semua ketulusan itu hanya memberiku selembar kertas tipis. Saat aku menempelkan pena ke kertas, sebuah tangan hangat dengan lembut menangkap pergelanganku. Aku berbalik dan melihat Ethan Setiawan. Aku tidak tahu kapan dia tiba. Dia berdiri di belakangku. Aroma cedar samar masih tercium di hidungku. Akrab, namun aneh. Hati-hati, jangan sampai kena. Suaranya lembut, dengan sedikit nada yang sulit ditebak. Aku menarik tanganku kembali dan menyerahkan perjanjian yang sudah ditandatangani. Nadaku datar. Sudah, kita sudah beres. Ethan diam-diam memasukkan perjanjian ke dalam tasnya. Sofia dan beberapa pria bersiap pergi. Saat mereka berbalik, mereka merobohkan pagar halaman. Mereka juga menginjak-injak bibit yang baru saja kutanam. Aku mengerutkan kening, patah hati. Ethan melirik kekacauan di tanah dan meninggalkanku dengan satu kalimat. Aku akan suruh seseorang memperbaiki pagar, dan tinggalkan pelayan robot A untuk merawatmu. Lalu dia masuk ke mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Mobil mewah itu pergi dalam kepulan debu, hanya meninggalkan pagar yang rusak dan bibit yang layu, dan perasaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Setelah Ethan pergi, aku mengurung diri sepanjang pagi. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah pada sikap dinginnya, asistennya yang sombong, dan kebodohanku sendiri. Aku mengira kebaikan sementaranya adalah cinta sejati. Baru menjelang malam, saat waktunya memberi makan babi, aku pergi ke gudang untuk mengambil pakan. Saat aku membuka pintu, kulihat koper besar di sudut. Sesuatu di dalamnya bahkan tampak bergerak. Jantungku berdetak kencang. Aku ingat Ethan menyebutkan pelayan robot AI. Lalu aku ingat Ethan bilang, dia meninggalkan aku pelayan robot AI. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Mungkinkah ini pelayan yang dia maksud? Tapi kelihatannya terlalu nyata. Ia bahkan memiliki panas tubuh, dan matanya penuh kewaspadaan. Ia berotot dan tampan. Sama sekali bukan robot tanpa emosi. Ethan benar-benar tidak segan mengeluarkan biaya. Bahkan model AI-nya dibuat dengan sangat baik. Aku melangkah lebih dekat, dan dengan hati-hati mencolek lengannya. Ia keras dan kenyal, lebih hidup daripada boneka manapun yang pernah kusentuh. Aku benar-benar tidak percaya. Dia menatapku lama, matanya penuh kebingungan dan kecurigaan. Kukira program awalnya masih diuji, dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi semakin kupikirkan, semakin aneh kelihatannya. Kenapa pelayan robot AI dikirim dengan diikat di dalam koper? Aku meletakkan panci bubur di atas kompor, mengambil kunci, dan mengemudi menuju kota mengejarnya. Kulihat konvoi Ethan di kejauhan. Aku menginjak gas dan menyusul. Aku menurunkan jendela dan berteriak, Ethan, yang di dalam koper itu apakah dia benar-benar pelayan robot AI yang kamu sebutkan? Benarkah dia milikku? Bolehkah aku menggunakannya sesuka hatiku? Mobil Ethan berhenti sejenak. Jendelanya turun, memperlihatkan wajah yang sedingin es. Dia bahkan tidak melirikku. Dia hanya melontarkan, urus sendiri. Lalu dia memberi isyarat pada sopir, dan sedan hitam itu melaju kencang. Asap knalpot memercik ke seluruh jendelaku, membuatku mengerutkan dahi. Aku mencengkeram setir. Harapan terakhirku langsung sirna. Baiklah, dia bisa berperan sebagai CEO besar, tapi aku tidak akan mengejarnya. Tahu kapan harus pergi adalah harga diri terakhirku dan cara untuk menyelamatkannya. Aku menghela napas. Aku bahkan tidak marah.
Setidaknya dia ada di sini bersamaku. Selama dia bisa bekerja, itu sudah cukup. Aku berbalik. Saat aku memasuki halaman peternakan, keributan meletus dari kandang babi. Aku berlari ke sana. Aku melihat robot itu berjingkat menuju kandang babi. Matanya tertuju pada induk babi yang hamil. Dia tampak sangat lapar, siap menerkam. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh menyentuh babi itu. Aku buru-buru mendekat untuk menghentikannya. Dia berbalik, wajahnya pucat seperti kertas. Suaranya serak hingga aku hampir tidak bisa mendengarnya. Aku belum makan selama 3 hari. Aku membeku. Aku bingung. Bisakah robot merasa lapar dan juga makan makanan manusia? Aku segera menghentikannya. Baru saat itu aku melihat bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Seluruh tubuhnya gemetar. Jelas, dia sudah berhari-hari tanpa makanan dan air. Saat dia melihatku menghentikannya, matanya tiba-tiba memerah, dan dia berteriak. Bajingan itu, Ethan Setiawan, mengurungku selama setengah bulan lalu membuangku di tempat sampah ini. Jantungku berdegup kencang. Apakah robot ini rusak? Tapi aku tidak bertanya. Aku membawa bubur yang baru saja kumasak dari dapur, lalu merebus 2 telur. Makanlah sesuatu. Apapun dendamu, makan dulu. Jangan membuat masalah di peternakanku. Pria itu melahap bubur dan telur hingga wajahnya kembali berwarna. Dia menyeka mulutnya. Sebutkan namamu. Aku Lukas Saputra. Aku pewaris geng Angin Hitam Lukas. Ethan Setiawan ingin mengambil alih kerajaan keluargaku. Dia menahanku. Aku tidak pernah menyangka dia akan membuangku di sini. Saat aku kembali, akan kucabik-cabik dia. Tanganku yang memegang mangkuk membeku. Oh tidak, pikirku. Sistem robot ini pasti rusak. Tapi melihat tubuhnya yang kokoh, aku tidak membantah. Aku takut dia akan memukulku. Jadi aku pura-pura menurut. Aku mengangguk sekenanya. Baiklah, balas dendam itu urusanmu. Jangan buat masalah di peternakanku. Aku masih punya tanaman dan babi untuk dirawat. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Melihat betapa tenangnya aku, dia mulai bercerita panjang lebar tentang bagaimana Ethan Setiawan mengakalinya, bahkan menjelaskan kapan tepatnya mereka bentrok, dan apa yang mereka lakukan. Setiap detailnya terdengar nyata. Dia membuatku sakit kepala. Aku hanya punya satu pikiran. Pantas saja dia robot. Dia bisa menciptakan cerita yang sempurna, tapi aku malas menegurnya. Lagi pula, Ethan Setiawan yang mengirimnya ke sini. Mendingan suruh dia kerja saja. Aku menunjuk ke peralatan dan kandang babi. Sekarang kau sudah kenyang, pindahkan peralatan ini ke gudang, lalu sapu kandang babi, angkut kotoran babi ke ladang sebagai pupuk. Lukas marah. Kau ingin tuan muda geng Angin Hitam melakukan ini? Aku mengangkat alis. Mau apa lagi? Aku memberimu makan dan tempat tinggal. Jadi apa? Harus kuhidangkan juga. Kau tidak berharap gratisan, kan? Sambil bicara, ku sodorkan sapu ke tangannya. Suka tidak suka, aku menganggapnya sebagai tenaga kerja gratis yang dikirim Ethan untuk menebus kesalahan. Lukas memotong kayu sepanjang sore. Dia jatuh ke bangku batu, terlalu lelah untuk bergerak. Dia mengeluh tanpa henti tentang kerja keras di ladang dan terik matahari. Katanya, dia belum pernah melakukan kerja seberat ini seumur hidupnya. Aku mengabaikan keluhannya dan menyiapkan makan malam di meja. Nasi merah, sayuran, dan acar lobak. Meskipun Lukas tidak senang, dia tetap melahap 2 mangkuk. Semakin dia melakukannya, semakin aneh programnya tampak. AI mana yang mengeluh lelah dan pilih-pilih. Saat senja tiba, aku memperhatikan Lukas, khawatir. Lagi pula, Ethan memberikannya padaku sebagai hadiah. Jika dia kabur saat aku tidur, Ethan bisa membuatku membayar, dan aku tidak mampu. Setelah memikirkannya, aku memutuskan dia akan tidur sekamar denganku di kamar tamu. Hanya ada 1 tempat tidur. Aku terus mengawasinya. Dia pasti tidak bisa kabur. Saat aku memberitahu Lukas keputusanku, dia meledak. Dia berdiri tegak, wajahnya memerah. Kamu gila. Laki-laki dan perempuan tidak boleh sekamar. Bagaimana bisa aku tidur sekamar denganmu? Cukup bicara. Aku membawa selimut ke kamar tamu. Tidur di sini, atau jangan tidur malam ini. Jika kau berani kabur, aku akan menelepon Ethan. Aku membuat Lukas persis seperti yang kuinginkan. Dia menggeretakkan giginya dengan marah, tapi tidak berani membantah. Dia perlahan masuk ke kamar tamu. Saat aku berbalik untuk merapikan tempat tidur, dia tiba-tiba menerjang pintu untuk kabur. Aku bereaksi seketika. Aku mengangkat tangan dan menamparnya. Bunyi tamparan keras terdengar. Ruangan langsung hening. Lukas memegangi pipinya, menatapku dengan mata terbelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan tidak percaya. Aku dengan dingin memperingatkannya untuk tidak coba-coba macam-macam. Dia akan tinggal, dan membantuku menyelesaikan panen. Setelah itu, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia berdiri membeku cukup lama, lalu akhirnya berbaring dengan kaku, takut bergerak sedikit pun. Dia bahkan menahan napasnya. Tidak lama kemudian, musim panen tiba. Padi di ladang berkilau keemasan, tebal dengan janji panen. Aku membawa sabitku ke ladang dan memanggil Lukas untuk membantu. Tapi dia tetap di bawah pohon, dengan wajah jijik sambil berkata, Aku tidak melakukan pekerjaan berat seperti ini. Aku akan mati karenanya. Aku tidak memaksanya.
Aku terus memanen, tanpa pernah menghentikan tanganku. Aku dengan santai menyinggung bagaimana, saat Ethan amnesia, dia bisa memanen begitu banyak hanya dalam setengah jam. Dia bekerja cepat dan melakukannya dengan baik, jauh lebih baik darimu. Itu langsung melukai harga diri Lukas. Dia langsung berdiri dan berkata dengan gigi terkatuk. Kalau dia bisa, aku juga bisa, dan akan kulakukan lebih baik. Aku kira dia akan ikut turun tangan sendiri. Sebaliknya, dia mencari tempat terpencil dan diam-diam menelepon. Tak lama kemudian, lebih dari belasan pria berbaju hitam berbaris masuk. Mereka membawa alat panen dan bergerak sangat cepat. Sebelum aku sempat bereaksi, para pria itu menyerbu ke sawah dan membersihkan seluruh ladang dalam sekejap. Aku hampir mengucapkan terima kasih kepada mereka ketika tetanggaku, Ibu Wati, berlari mendekat. Dia menunjuk ke ladangnya sendiri, menghentakkan kaki dengan cemas. Kirana, apakah kamu menyewa orang untuk memanen padi milikmu? Kenapa mereka juga memanen ladangku? Aku menengadah dan melihat ladang tetangga sudah bersih seluruhnya. Anak buah Lukas sedang membawa padi ke halaman rumahku. Tak lama, beberapa tetangga berkumpul. Semua bergosip tentang padi yang menutupi tanah. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Aku berdiri di sana dengan canggung, menatap wajah Lukas yang puas diri. Aku marah dan kesal tak berdaya padanya. Dia cepat dalam bekerja, tapi dia telah menyebabkan satu kekacauan besar. Aku buru-buru mengajak Lukas dari rumah ke rumah untuk minta maaf dan menggunakan tabungan kami untuk menutup kerugian Ibu Wati. Di sepanjang jalan, para tetangga berkumpul di sekitar kami dan bergosip. Tak lama kemudian, obrolan beralih ke Ethan. Ibu Wati menghela napas dan berkata, Dulu lebih baik waktu Ethan masih ada. Dia membantu Kirana mengerjakan pekerjaan di peternakan, dan sering memperbaiki alat-alat kami serta membangun rumah kaca. Setiap kali ada yang berselisih, dia dengan senang hati menjadi penengah. Bahkan anak-anak desa pun menyukainya. Dia selalu tahu cara membuat mereka tersenyum. Tetangga lain menyela. Betul sekali. Lelaki itu mantap dan rajin, dan dia memperlakukan semua orang dengan tulus. Dia jauh lebih baik daripada yang sekarang. Yang ini cuma pamer kuasa dan nyuruh-nyuruh orang. Dan bahkan dia merusak panen padi. Cuma bagus rupa, tidak berguna. Semua ikut bersuara, penuh kerinduan pada Ethan saat amnesianya dulu. Setiap kata seolah menohok kecerobohan dan ketidakmampuan Lukas. Lukas berdiri di samping, wajahnya merah padam lalu pucat. Kepal tangannya mengepal erat, tapi dia tak bisa membantah semua itu akibat ulahnya sendiri. Sampai di rumah, dia diam-diam melahap makan malamnya. Untuk sekali ini, dia tidak pilih-pilih, dan menghabiskan 3 mangkuk sekaligus. Setelah meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dia berkata dengan gigi terkatuk, Aku akan mengalahkan Ethan. Mulai sekarang, aku yang akan mengerjakan semua pekerjaan peternakan. Aku akan melakukannya lebih baik dari dia, dan membuat mereka semua menarik ucapannya. Melihatnya merajuk, aku tak bisa menahan tawa. Sebenarnya para tetangga tidak benar-benar menarget dia. Hanya saja kebaikan Ethan saat amnesianya dulu telah memenangkan hati mereka. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya memberinya air. Janji adalah janji. Bangun pagi besok dan gemburkan tanahnya. Jangan coba-coba bermalas-malasan. Lukas mengangkat dagunya dan mengangguk. Matanya penuh tekad untuk tidak kalah.